Dan saya merasa ada banyak hal yang belum saya persiapkan untuk mengantarkan Umar ini ke peran terbaiknya. Umar menyampaikan jangan sampai itu terucap, karena bisa jadi ucapan itu akan menjadi kenyataan begitu ya. Nah itu cukup membekas ya, cukup membekas ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Abiku Memang Beda. Perkenalkan, saya Hilda Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial dari Umi Kak Umar Humam. Nah, yang sebelumnya di podcast Abiku Memang Beda kita kedatangan dari editor abinya Kak Umar, bahkan Kak Umar itu sendiri. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama, saya mau sedikit memulai bertanya. Oke. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik, sehat. Hilda gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah baik. Dan sedikit mungkin sangat vibes-nya grogi di depan Bu Novi. Kenapa? Kita kan udah sering ngobrol. Ya mungkin karena momennya kali ini lebih spesial lagi Bu, kita membagi pengetahuan kali ya. Jadi sedikit grogi, harus dipersiapkan dan dimaksimalkan. Nah, Bu Novi, sebelum kita mulai podcast kesempatan kali ini, Hilda mau tanya tentang Kak Umar. Menurut Bu Novi, 3 kata yang mewakili Kak Umar itu apa? Sebenarnya lebih dari 3 kata ya Hilda ya. Tapi oke, kalau diminta cuma 3 kata, saya lebih memilih ke pemimpin, perhatian, dan semangat. Oke, menarik. Perhatian Bu, saya penasaran. Apa sih perhatiannya Kak Umar tuh ke Bu Novi? Jadi dia cukup anak yang memperhatikan apa yang saya suka lakukan dan apa yang saya katakan gitu ya. Kemudian karena mereka anak laki-laki, anak saya laki-laki semua ya, dan mereka juga nggak malu ketika di tengah umum itu mereka mengekspresikan perhatian itu ke saya gitu. Dan memang saya suka menyampaikan ke anak-anak saya untuk bahwa satu hal yang tidak pernah boleh kalian lupa, cinta pertama kalian adalah ibu gitu. Jadi ini cukup ini ya, nanti untuk entah siapa yang menjadi calon menantu saya gitu. Jangan merasa terkalahkan oleh saya sebagai ibunya gitu. Karena ini penting buat saya, ini bukan sekedar posisi saya pribadi ya. Tapi ini penting untuk anak laki-laki itu menanamkan kepikirannya bahwa ibunya adalah tempat baktinya dan tempat dia kembali begitu ya. Jadi emang anak laki-laki itu bakti sampai akhirnya tetap ke betul. Karena kan berbeda dengan nanti anak perempuan ya. Kayak kita perempuan ini ketika kita sudah menikah, maka berpindah ke walianya, bakti utamanya kan kepada suami gitu. Tapi kalau anak laki-laki kan sampai ketika dia menikah dan sampai setelahnya baktinya hanya kepada ibunya ya. Jadi itu saya selalu sampaikan dalam bercanda atau dalam sesi yang serius begitu. Nah Bu, apa yang membedakan bentuk perhatian dari Kak Umar dan kakak-kakak yang lain gitu? Mungkin dari anak yang kedua dari Ibu, Kak Charles, terus Kak Izat, itu kira-kira apa yang berbeda bentuk perhatiannya? Satu, dia itu selalu membawa saya ke semangat positif ya. Karena gini, anaknya bukan tipe yang suka menceritakan sesuatu yang terkait sesuatu yang tidak disukainya, itu bukan tipe yang seperti itu. Perhatian yang paling besar saya rasakan itu ketika beberapa bulan yang lalu ya, kami sakit. Kemudian saya spontan beberapa kali karena kondisi sakit itu agak mengeluh begitu ya. Nah Umar ini yang selalu menguatkan saya deh. Jadi dia selalu menyampaikan untuk tidak mengeluh begitu. Atau kemudian ketika tidak berselera makan, Umar menyampaikan jangan sampai itu terucap, karena bisa jadi ucapan itu akan menjadi kenyataan begitu ya. Nah itu cukup membekas ya, cukup membekas ke saya. Itu begitu sih perhatiannya. Menarik Bu. Kira-kira ada nggak Bu cerita lucu pengalaman Kak Umar waktu kecil? Mungkin lari-lari dia masih kekanak-kanakan yang jadi dia telanjang, kan anak-anak cowok kan biasa kayak Bu ya,
kayak gitu, atau dia makan belepotan atau apa cerita lucu yang menarik sewaktu masih kecil gitu? Kalau yang saya ingat ini sampai hari ini Umar ataupun adiknya itu ketika mereka menyukai, misalnya kita di sesi makan gitu ya, dimakan di luar, itu sampai hari ini mereka tidak malu untuk saya suapi gitu ya. Okay. Jadi atau kadang mereka memang minta disuapin gitu ya. Sampai saya bilang, kakak nggak malu nih gitu kan, ini di tengah apa namanya di tempat umum gitu. Enggak, cuek aja, orang yang penting ini umiku gitu. Jadi begitu. Atau kadang saya punya saya memang menyempatkan waktu hanya berdua dengan anak. Okay. Jadi ketika saya butuh hanya ngobrol sama Umar, maka saya pergi bersama Umar. Atau ketika saya butuh memberikan nasihat kepada adiknya Charles, saya suka memang pergi khusus berdua ya. Berbeda ketika kita pergi bersama, itu kurang pas ya untuk membicarakan sesuatu yang privat gitu ya. Jadi ada momen-momen yang memang saya siapkan untuk memang hanya saya berdua dengan anak satu, saya berdua dengan anak kedua gitu ya. Ada nggak Bu kecemburuan gitu Bu antara anak satu dan yang lainnya, apalagi kalau ibu main atau pas nyuapin itu yang lucu? Kalau Umar enggak ya, enggak kecemburuan karena dia sudah tahu inilah ya, sudah tahu perannya. Kalau anak yang kedua dia ini masih ada rasa kecemburuan itu pada anak ketiganya, karena memang anak kedua itu kan cukup ada jarak ya dengan anak yang ketiga, sehingga dia merasakan mungkin perhatian saya berubah ketika hadirnya adiknya begitu tuh. Sampai hari ini masih muncul. Kalau dari Kak Umar sendiri ada nggak Bu kegiatan atau kebiasaan yang ibu kurang sukai? Contohnya mungkin naruh handuk basah di atas kasur atau yang itu kegiatan adalah ya itu alamiah Mbak. Jadi itu semua saya rasa ya semua anak itu akan melakukan hal-hal semacam itu yang kita butuh mengingatkan. Tapi kalau saya renungi, itulah definisi ilmu parenting, di mana kita terus-menerus, ibu itu terus-menerus untuk mengingatkan atau memberitahu sesuatu yang memang sudah seharusnya gitu. Dan bagi saya ketika ibu itu sudah lelah atau mengeluh untuk memberikan nasihat, maka akan berhentilah ilmu parenting itu gitu. Ya memang begitu seharusnya, kita kuat-kuatan aja gitu. Kayak saya suka menggunakan istilah ya kita kuat-kuatan, atau kalau dalam bahasa Jawa tetek-tetekan gitu ya. Tetek-tetekan untuk menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Tapi kalau dalam ilmu psikologi ya, menurut saya kadang itu bisa sarana refreshing loh. Karena saya meluapkan emosi, emosi ya. Apa ya? Kalau saya memandang begini. Kalau masalah itu besar, maka kita harus mencari ketenangan, kesunyian untuk bisa mencari solusinya melalui perenungan. Tapi kalau kita ingin meluapkan itu, maka kita cari-cari masalah-masalah yang kecil, yang teknis. Jadi kadang kan anak naruh handuknya tidak di tempatnya. Nah, itu kadang sarana penyaluran itu. Ini kok handuknya di sini gitu. Iya, begitu kan. Mengingatkan itu, atau kadang parkir sepedanya tidak di tempatnya. Jadi itu proses itu. Dan saya rasa itu memang penting untuk selalu dilakukan itu kan. Sampai anak pada titik di mana dia sudah sadar diri dan mengetahui itu bagaimana tertibnya. Cuman memang kalau anak laki-laki, saya nggak tahu ya kalau anak laki yang lain gitu kan, memang ada kecenderungan kali ya untuk tidak tertib. Oke, berarti sebenarnya Kak Umar itu ada kebiasaan juga yang tidak diketahui sama pembaca ya. Nah, jadi gini Bu, banyak pembaca yang mengira dia dewasa sekali, sepertinya hidupnya tertib sekali, terus sepertinya sangat sempurna gitu. Padahal yang ternyata masih ada kebiasaan salah naruh tempat sepeda kayak gitu. Itu ada ya, dan saya rasa pasti akan terjadi di semua keluarga lah hal-hal seperti itu. Tapi yang buat saya membedakan adalah ketika kita tidak fokus pada sisi-sisi kekurangan atau sisi-sisi kesalahan anak kita. Anak ada fase tidak
misalnya dia sudah mulai memiliki pendapat atau konsep sendiri yang berbeda dengan ibunya, justru disitulah fase dialog terjadi gitu kan, antara saya ibunya dengan anaknya. Atau tapi itu tidak menjadi maksudnya tidak menjadi porsi terbesar dalam pikiran saya gitu kan. Ya itu alamiahnya gitu. Alamiahnya di mana semua anak begitu punya kecenderungan itu ya sama aja, karena itu alamiah dan semua anak akan seperti itu, maka saya mencari sisi-sisi positif atau sisi unik dari anak satu, anak kedua gitu sih. Oh iya, jadi gini Bu, dari cerita Ibu Novi, saya juga menemukan Bu dari beberapa pembaca. Nah, mereka berpendapat kalau apakah tidak terlalu berat untuk anak seusia Kak Umar menjadi yang terlihat sangat dewasa, memiliki beban yang cukup besar seperti itu, atau tanggung jawab yang cukup besar. Nah, apakah menurut Ibu ketika ada pemberian beban yang cukup besar ini mengurangi masa kanak-kanak dari Kak Umar? Oke. Kita perlu mendefinisikan apa arti beban, apa arti tanggung jawab itu. Kalau kemudian kita memandang pendidikan yang kita berikan ke anak itu sebagai beban, maka mindset kita sebagai orang tua akan merasa anak ini bisa nggak ya, kuat apa enggak gitu ya, kesulitan atau enggak gitu. Tapi kalau mindset kita bangun bahwa memang sudah seharusnya sealamiahnya ini anak kita di set mendapatkan ini, kita pikirkan, maka ya itu menjadi sebuah tantangan gitu. Kalau kita flashback ke sejarah para sahabat atau para kisah Rasul ya, bahkan kisah Rasul sendiri hidupnya dari menjadi anak yatim, kemudian tinggal bersama keluarga kakeknya, kemudian keluarga pamannya, maka apa yang dialami oleh Umar saat ini itu jauh ringan dibanding apa yang dialami oleh Rasulullah. Termasuk para kisah-kisah bagaimana Abdullah ibnu Abbas itu yang di usia 13 tahun sudah masuk menjadi anggota majelis ya, majelis syura, majelis musyawarahnya. Itu pasti kalau saya meyakini bahwa dia pasti disiapkan oleh orang tuanya gitu kan. Jadi pertanyaannya sebenarnya balik bukan kepada Umarnya, tapi kepada kita sebagai orang tua. Kita sudah memikirkan betul belum konsep anaknya. Kita mempersiapkan betul nggak tentang anak kita? Justru baliknya menurut saya adalah ke orang tua. Dan saya merasa ada banyak hal yang belum saya persiapkan untuk mengantarkan Umar ini ke peran terbaiknya. Jadi saya suka dengan kata-kata tadi mengantarkan. Karena mengantarkan, maka saya harus punya kekuatan atau saya harus punya ilmu untuk menyelami Umar ini seperti apa gitu kan. Jadi pertanyaannya harusnya memang dikembalikan kepada kita sebagai orang tua. Atau jangan-jangan kita mengalihkan peran itu kepada pihak ketiga gitu ya, misalnya gitu ya. Yang total ke pihak ketiga. Itu pilihan masing-masing ya gitu ya. Tapi bagi saya kaidahnya adalah bahwa kita orang tua memang harus memikirkan betul anak kita nanti sampai menuju masa balik nanti atau setelah masa balik itu bagaimana gitu. Saya rasa akan lebih mudah mempersiapkan anak sedari kecil dibanding nanti saat dewasa. Dan proses penyiapan sendiri itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit ya. Kalau memang kita berazam atau berniat bahwa ini demi masa depan mereka gitu. Itu begitu. Ketika Ibu menghadapi ada orang tua yang ya udah biarin aja mereka berjalan sendiri, toh nanti yang besar mereka dan yang bertanggung jawab atas hidup mereka juga mereka sendiri. Jadi akhirnya bisa dibilang lepas tangan. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu ketika ada orang tua yang seperti itu? Satu, bahwa itu pilihan masing-masing orang tua ya. Artinya itu pilihan masing-masing. Karena itu pilihan, maka setiap pilihan ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa ketika saya mendapat amanah dari Tuhan atas anak itu gitu di rahim saya, maka ketika itu saya mulai harus bertanggung jawab memikirkannya gitu.
karena itu yang akan saya pertanggungjawabkan nanti, bahwa saya sudah mempersiapkan dengan ikhtiar saya sebagai manusia gitu ya. Terus yang ketiga adalah saya meyakini bahwa ketika kita mempersiapkan anak kita atau mengantarkan ke peran terbaiknya, itu akan kembali ketika kita sebagai orang tua, ketika saya sebagai orang tua itu saat nanti dewasa. Contoh ya, ketika anak itu tidak pernah diajarkan bagaimana menghormati orang tua gitu ya, maka nanti saat dewasanya, maka anak itu tidak akan berbuat sebagaimana seharusnya anak kepada orang tua gitu kan. Ya harus dilatih memang gitu. Dan saat melatih itu membutuhkan effort ya, membutuhkan perjuangan kita gitu ya. Tapi saya merasa bahwa ketika saya melakukan ini, maka ini kalau dibilang investasi ya bukan ya. Kadang kan banyak istilah mengatakan anak ada investasi begitu ya. Tapi menurut saya memang peran itu yang seharusnya saya lakukan ketika saya mendapat amanah anak mulai dari di rahim saya gitu ya. Dan kan kita nggak bisa milih ya anak kita nanti seperti apa gitu ya. Dengan sudah ada seperti itu, maka kita mengarahkan ke seharusnya anak itu bagaimana bersikap. Oke. Wah, berat Bu. Daging. Masuk mengenai peran orang tua Ibu ya tadi ya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih definisi ibu atau istri menurut Bu Novi? Gitu. Istri ya. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.